Ya teman-teman, balik lagi kita di channel kesayangan kita ya, channel Ngobrol Olahraga. Hari ini kita mau membahas kembali untuk di olahraga bulu tangkis ya, lebih tepatnya di kompetisi Sudirman Cup atau Piala Sudirman teman-teman. Nah jadi Piala Sudirman ini tidak lama lagi akan dilaksanakan di tanggal 27 April ya. Jadi Sudirman adalah kompetisi beregu paling bergengsi untuk di bulu tangkis karena beregu campuran putra dan putri. Nah, jadi gimana kira-kira sebelum kita bahas, yuk teman-teman tinggalkan komentar gimana kira-kira dukungannya, apa yang perlu diwaspadai oleh Indonesia, prediksi kita kira-kira bisa sampai sejauh mana sih kontingen Indonesia untuk di Piala Sudirman kali ini. Berikan likes dan subscribe juga ya. Nah, langsung kita bahas ya. Kita akan memasuki untuk grup Indonesia ya. Indonesia sendiri merupakan unggulan nomor 2 untuk di Sudirman Cup kali ini. Di Piala Sudirman adalah unggulan nomor 2, nomor satunya adalah Cina, Tiongkok ya, yang merupakan tuan rumah juga sekaligus unggulan pertama. Jadi Indonesia sebagai unggulan kedua ternyata mendapatkan grup yang sering disebut sebagai grup neraka ya teman-teman, dimana grup ini memiliki tim-tim dan nama yang cukup besar, yang cukup kuat, yaitu ada Indonesia sendiri sebagai unggulan kedua, ada Denmark dan juga ada India, dimana itu sangatlah kuat. Dan yang paling rendahnya pun, unggulan terendahnya pun adalah Inggris ya, dimana Inggris tentunya penemu dari bulu tangkis itu sendiri, tentunya kita respect legend ya. Nah, dan Inggris sendiri, pertandingan menghadapi Inggris tidak boleh diremehkan karena Inggris ini adalah salah satu, kalau bahasa Indonesianya biasa juru kunci ya disebutnya. Kenapa? Karena dalam menghadapi Inggris ya, kita bahas Inggris dulu. Indonesia menghadapi Inggris wajib harus 5-0. Di dalam grup ini harus 5-0 kemenangannya ya. Di semua nomor harus menang. Kenapa kok begitu? Karena kemungkinan menghadapi Denmark dan India juga bakal kalah 5-0 mungkin Inggris. Sehingga kemenangan 5-0 ini merupakan hal yang wajib ya. Kalau sampai menangnya ternyata hanya 3-2, hanya 4-1, itu bisa menjadi pembeda nantinya untuk mendapatkan peringkat 1 dari grup. Karena peringkat 1 juga sangat penting. Karena kalau peringkat 2 grup akan bertemu dengan nama besar ya, dimana di grup lain peringkat 1-nya kemungkinan besar ada China, ada Jepang, ada Korea yang sangat harus dihindari. Jadi Indonesia wajib peringkat 1, itulah beratnya grup ini. Nah, setelah dari Inggris kita akan membahas lagi, yaitu yang berikutnya ada India ya. Untuk India sendiri mereka ada beberapa mengalami cedera ya. Yang pertama ada di ganda putri andalan mereka sedang mengalami cedera, kemungkinan tidak akan bisa mengikuti Piala Sudirman ini. Jadi itu merupakan hal yang cukup positif ya, karena untuk Indonesia sendiri untuk ganda putri memang belum terlalu kuat ya untuk saat ini ya. Lagi down di bawah untuk ganda putri, sehingga itu merupakan hal yang baik apabila India harus kehilangan tunggal putri andalannya yang memiliki ranking yang cukup lumayan juga. Lalu selain dari ganda putri sendiri ada juga ganda putra yang sangat kuat ya dari India, yaitu Reshetty ya, yaitu mengalami cedera juga tetapi sudah sembuh teman-teman ya. Jadi untuk Reshetty sendiri andalan India sudah sembuh dan dikabarkan akan mengikuti Piala Sudirman ini, tetapi tentunya baru sembuh. Dan ganda ini sendiri sangat menakutkan ya. Fajri sebagai andalan Indonesia yang sekarang ya, Fajar dan Alfian sudah sering sekali kalah dengan ganda dari India ini, tetapi mereka baru kembali dari cedera ya. Kita mengharapkan ini menjadi kesempatan untuk ganda Indonesia bisa mengalahkan ganda dari India ini ya, karena baru kembali dari cedera. Lalu selanjutnya lagi ada untuk Denmark, di mana Denmark ternyata harus kehilangan pemain yang merupakan bisa dibilang salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah Denmark ya, yaitu di Victor Axelsen, yaitu single tunggal putra yang kalau di pertandingan single World Tour dan lain sebagainya biasanya kalau Axelsen ikut yang lain sudah seperti berebut juara 2 saja. Tetapi kali ini sepertinya dikabarkan kemungkinan sangat besar untuk Axelsen tidak ikut. Sangat berat untuk Axelsen bisa ikut di Piala Sudirman ini karena cederanya cukup parah. Kalaupun ikut kemungkinan itu akan dipaksakan dan bisa mempengaruhi performanya bahkan kesehatannya. Jadi kemungkinan besar Axelsen tidak akan ikut, sehingga akan membantu ya, dimana Denmark memang kekuatannya ada di putra ya, di tunggal dan di ganda putranya, sehingga kalau kehilangan Axelsen akan sangat menjadi pukulan yang telak untuk Denmark itu sendiri. Dan untuk Indonesia sendiri ya, Indonesia sudah menginfokan untuk skuad yang akan dibawa untuk Piala Sudirman ini, kita tayangkan ya. Nah,
Jadi ini sangat menarik ya, dimana Indonesia kalau untuk cedera ya, kita tadi membahas cedera, Indonesia sendiri ada cedera juga yaitu di Anthony Sinusuka Ginting ya. Anthony Sinusuka Ginting tidak bisa dibawa karena sedang mengalami cedera, dan juga Anthony juga sudah lama tidak mengikuti BWF World Tour ya, berbagai Super Series banyak yang tidak ikut karena cedera itu sendiri, sehingga mungkin sekalipun dibawa mungkin performanya juga tidak terlalu maksimal. Jadi kali ini akan sangat bergantung kepada Jonathan Christie atau Jojo yang sebenarnya juga sedang mengalami slump ya, atau agak sedikit terpuruk ya hasilnya di tahun 2025 ini. Nah, jadi kita lihat di sini sangat menarik sebenarnya karena banyak mix and match yang bisa dibawa ya. Bahkan Indonesia ini kita bisa lihat ya, ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Tapi ada satu nama yang ada di ganda tapi tidak ada pasangannya ternyata. Ada ya kan, ada Dejan ya, ada Dejan Ferdinansyah ini. Nah, jadi di komposisi Indonesia ini banyak yang bisa di mix and match ya, bisa dipindah-pindahkan. Salah satunya adalah Siti Fadia ya. Siti Fadia ini pernah ke ganda campuran juga, pernah di ganda putri juga, kali ini bermain di ganda putri. Dan juga untuk di ganda campuran ini kita lihat ada Rehan dan juga Gloria Emmanuel Wijaya ya, dimana Gloria ini di tahun lalu sempat sampai masuk ke BWF World Tour Finals ya, dan di World Tour Finals sendiri bisa mendapatkan kemenangan juga, jadi masuk 8 besar sepanjang tahun 2024 itu bersama dengan Dejan Ferdinansyah. Tetapi setelah itu harus dipisahkan karena Dejan masuk pelatnas, Gloria tidak masuk, sehingga Gloria bersama dengan Rehan, dan Gloria bersama Rehan sendiri di 2025 juga cukup lumayan ya, beberapa kali bisa mendapatkan runner up di Super Series. Nah, jadi sekarang bisa dipasangkan dengan Rehan, tapi ada juga si Dejan Ferdinansyah. Jadi Gloria bisa di mix and match, Siti Fadia juga bisa dipindah-pindahkan. Nah, jadi ini adalah roster yang cukup menarik ya, sehingga bisa ada racikan strategi dari para pelatih juga. Tentunya kita dukung yang terbaik ya, walaupun tidak ada Anthony Sinusuka Ginting, Indonesia tetap merupakan unggulan nomor 2. Target PBSI sendiri tidak terlalu muluk-muluk ya, lolos grup dahulu. Mereka tidak memberikan target yang terlalu pasti sampai akhir, tapi lolos grup dulu karena katanya biar tidak malu dengan unggulan nomor 2. Kalau kita pribadi, kita sendiri ya kemarin sudah memberikan target di video sebelumnya, yaitu quarter final atau perempat final. Itu adalah target realistisnya, dan target prestasinya semifinal. Kalau bisa lebih ya, namanya target prestasi tentunya pasti juara 1 ya kan. Tetapi yang realistisnya perempat final dan semifinal sudah bagus. Kalau bisa masuk semifinal, kalaupun kalah jangan dihujat ya, itu sudah prestasi yang luar biasa. Kalau sampai tidak lolos grup, itulah baru merupakan hal yang sangat mengecewakan dan menyedihkan hati kita. Nah, jadi yuk sama-sama kita dukung ya untuk Indonesia, kontingen Indonesia kali ini, karena di 2025 sangat kurang memuaskan ya hasil Indonesia. Satu-satunya juara yang cukup memuaskan kemarin ada kebetulan di Asia Championship di beregu campuran juga ya. Jadi sama seperti Sudirman, ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran dimainkan semua berupa beregu, dan Indonesia juara. Di final pun mengalahkan China ya kan, mengalahkan si unggulan 1 itu sendiri. Kalau dibilang karena tidak full tim, Indonesia sendiri juga tidak full tim waktu itu, sama-sama tidak full tim. Ternyata di Asia Championship Indonesia bisa juara. Jadi harapannya di Sudirman, Piala Sudirman kali ini juga Indonesia bisa mendapatkan juara 1 ya teman-teman. Jadi yuk sama-sama kita dukung dengan maksimal kontingen Indonesia. Jangan lupa berikan prediksi di kolom komentar. Sekian update hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.